بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis silaturahim. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, insyaallah Allah juga akan kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafa'atul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah Ramadan Syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Suatu hari Al-Imam Az-Zuhri, salah satu imam dari kalangan tabi'in, generasi tabi'in, pernah ditanya oleh seseorang tentang amal perbuatan apa yang paling baik dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri kemudian menjawab, amal yang terbaik dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan adalah, menurut beliau, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Amalan terbaik yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan adalah dua. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca atau tilawah Al-Quran. Yang kedua it'amut ta'am, memberi makan orang lain pada saat berbuka. Kemudian Al-Imam Malik juga pernah diabadikan kisah hidupnya ketika beliau masuk bulan Ramadan, sebagaimana diceritakan, idza dakhala Ramadan, apabila Imam Malik masuk bulan Ramadan, farra min majalisil ilm wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Imam Malik juga begitu. Ketika mulai masuk bulan Ramadan, yang paling banyak dilakukan oleh Imam Malik sebagaimana Imam Az-Zuhri tadi katakan adalah aqbala ala tilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran minal mushaf, langsung dari mushafnya itu.
bukan hanya Imam Malik, bukan hanya Imam Az-Zuhri, tapi juga Al-Imam Ats-Tsauri. Idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadati ghairil wajibah. Al-Imam Ats-Tsauri juga melakukan hal yang sama. Masuk bulan Ramadan, aktivitas-aktivitasnya banyak dipangkas. Yang beliau banyak lakukan adalah aqbala ala tilawatil Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Dan karena itu disepakati oleh para ulama kita bahwa Ramadan syahrul Qur'an. Bahwa Ramadan kita yang hari ini kita masuk di hari ke-7 adalah syahrul Qur'an, adalah bulan Al-Qur'an. Aqbala ala tilawatil Qur'an. Para ulama kita generasi salaf, para ulama kita generasi awal, itu aqbala ala tilawatil Qur'an. Banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ya, karena itu tema kita hari ini adalah Ramadan Syahrul Qur'an. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Qur'an? Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Qur'an? Kira-kira apa hubungannya Ramadan dengan Al-Qur'an kita? Apa hubungannya firman Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang kemudian disebut Ramadan sebagai Syahrul Qur'an? Ternyata jawabannya adalah bahwa ada keterikatan dan ada keterkaitan yang erat antara bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Ya, karena sangat erat kaitan Al-Qur'an kita dengan bulan Ramadan. Sangat terikat antara bulan Ramadan dengan Al-Qur'an, maka bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Qur'an. Nah, minimal ada 3 alasan mengapa para ulama kita sepakat bahwa Ramadan disebut sebagai Syahrul Qur'an atau bulan Al-Qur'an. Yang pertama, alasan pertama, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti ada keterikatan dan keterkaitan yang sangat erat antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah saatnya kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Ramadan saatnya kita bertilawah dengan Al-Quran. Banyak-banyak berzikir dengan cara bertilawah Al-Quran di sepanjang hari-hari kita. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Dan itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran maksudnya fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu satu malam yang sangat spesial yang hanya ada di bulan Ramadan. Dan karena itu sekali lagi ada keterkaitan yang sangat erat antara bulan Ramadan dengan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan karena itu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam mubarakah, di malam yang diberkahi. Di malam yang diberkahi itu malam apa? Malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, karena itu, karena Al-Quran diturunkan di malam yang mulia, yang penuh berkah, maka kaidahnya mengatakan, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia, karena dia berinteraksi dengan sesuatu yang mulia. Ada satu malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam ini Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Ada satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Ada satu Rasul juga yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain. Rasul itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran turun pertama kali kepadanya, kemudian dia berikan atau beliau sampaikan kepada umatnya, sampai kepada kita. Dan juga ada malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril, sampai disebut dengan Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, ya, Ruhul Kudus. Ruh atau malaikat yang suci. Kenapa? Karena berinteraksi dengan sesuatu yang mulia, karena berinteraksi dengan sesuatu yang suci, yaitu Al-Quran. Maka kaidahnya sekali lagi, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Maka saat ini saatnya kita memuliakan diri dengan berinteraksi banyak-banyak dengan Al-Quranul Karim. Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan karena itu kita temukan dalam sejarah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam, ya, menyetor hafalannya di setiap malam Ramadan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Disebut di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu di setiap malam Ramadan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran kepadanya di setiap malam. Bahkan di tahun terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tahun beliau meninggal dunia, disebut juga dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun beliau meninggal dunia menyetorkan hafalannya, membacakan ayat-ayat Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 2 kali khatam. Kalau biasanya 1 kali khatam dalam Ramadan, ini beliau membacakannya di hadapan Jibril itu sampai 2 kali. Ya, aradahu alaihi marratain, membacakan Al-Quran itu di hadapan malaikat Jibril di setiap malam sampai khatam 2 kali. Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan karena itu kita temukan juga para generasi salaf itu begitu antusias, begitu dekat dengan Al-Quran. Misalnya, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i itu sampai menghatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan tuh. 1 Ramadan 60 kali. Berarti kali 2 tuh. Berarti sehari 2. Ah, kita berapa tuh? Sehari 2. Tidak kalah hebatnya Al-Imam Abu Hanifah, seniornya Imam Syafi'i. Itu sama, dalam 1 Ramadan menyelesaikan Al-Quran tilawahnya saja itu 60 kali. Tapi beliau membaginya di siang hari 1 khatam, siang hari 1 khatam, dan di malam hari 1 khatam. Jadi 2 kali itu. Sama dengan Imam Syafi'i, sebanyak 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Kalau kita tidak bisa meniru Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah misalnya, wah terlalu levelnya terlalu tinggi buat kita. Oke, saya kasih contoh yang lain. Misalnya, ya, sahabat mulia Utsman bin Affan. Beliau menyelesaikan
Al-Quran 1 kali khatam, kalau Imam Syafi'i 2 kali, Abu Hanifah 2 kali. Sahabat mulia Utsman bin Affan menyelesaikan 1 kali Al-Quran dalam 1 hari. Berarti 1 bulan 30 kali, ya kan? Kalau Imam Syafi'i 60 kali, ya, sahabat mulia Utsman bin Affan setengahnya itu. Oke, kalau itu juga kita, wah kayaknya belum nyampe itu ya. Oke, ada contoh yang lain. Misalnya salah satu ulama ya, dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah menyelesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari sekali. Kalau Utsman bin Affan 1 hari selesai, ini 3 hari, mending deh tuh. Kalau 3 hari berarti berapa tuh ya? 10 kali dalam 1 Ramadan. Atau ingin yang lebih rendah lagi, sahabat Ubay bin Ka'ab menyelesaikan Al-Quran khusus di bulan Ramadan setiap sepekan sekali selesai. Sepekan sekali selesai. Sepekan sekali selesai berarti 4 kali. Nah, mau yang mana? Mau yang kayak Imam Syafi'i 60 kali? Mau kayak Imam Abu Hanifah? Atau sahabat Utsman bin Affan 1 kali, 1 hari 1 kali? Atau Qatadah 3 kali? Sehari 3 hari sekali? Atau sahabat Ubay bin Ka'ab sepekan 1 Quran khatam, sepekan 1 Quran khatam dan seterusnya? Mau yang mana? Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, kalaupun kita tidak sama persis seperti generasi awal Islam, minimal kita punya niat teguh, niat kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Silahkan yang punya agenda masing-masing. Saya misalnya, ya contoh saja, saya misalnya harus menyelesaikan dalam 1 hari 1 juz misalnya, itu bagus. Lebih bagus lagi 1 hari 2 juz misalnya, atau 3 juz. Ataupun kalau tidak mampu, minimal 1 hari harus ada ayat yang saya baca misalnya. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, disesuaikan dengan waktu masing-masing. Minimal kita punya rencana berinteraksi sebaik mungkin dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Ramadan syahrul Quran. Tadi kaidahnya mengatakan, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Sebagaimana Rasulullah mulia, sebagaimana ada malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar, sebagaimana ada bulan yang mulia yaitu Ramadan, sebagaimana ada malaikat mulia di antara malaikat yang lain yaitu Jibril, karena semuanya berinteraksi dengan sesuatu yang mulia yaitu Al-Quran. Kalau ingin keluarga kita mulia, tanamkan Al-Quran pada diri keluarga kita. Kalau kita ingin mulia, tanamkan Al-Quran pada diri kita. Ya. Kalau masyarakat kita ingin mulia, tanamkan Al-Quran pada masyarakat kita. Itu alasan yang pertama. Jadi alasan yang pertama adalah karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Alasan yang kedua, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, kenapa Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran? Alasan yang kedua karena Ramadan menjadi salah satu sebab mudahnya Al-Quran diterima oleh manusia. Saya ulangi. Mengapa Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran? Karena Ramadan menjadi salah satu sebab mudahnya Al-Quran diterima oleh manusia. Loh, hubungannya apa dengan kemudahan Al-Quran itu diterima oleh manusia di bulan Ramadan? Nah, begini penjelasannya. Bahwa Ramadan, di dalam Ramadan Allah mewajibkan kepada manusia yang beriman untuk berpuasa, ya kan? Dan puasa itu secara tabiat membuat orang yang berpuasa mudah melakukan ketaatan dan mudah meninggalkan kemaksiatan. Saya ulangi. Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa, dan puasa itu tabiatnya adalah membuat orang yang melaksanakannya, orang-orang yang berpuasa itu mudah melaksanakan ketaatan dan mudah meninggalkan kemaksiatan. Ya kan? Kita kalau lagi puasa kan cenderung mudah untuk melaksanakan ketaatan kan? Sebagaimana cenderung juga mudah meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kata Rasul, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah
Perisai. Jadi dia semacam perisai yang menghalangi kita dari dosa-dosa tuh. Karena kita puasa, kita nggak sembarangan melihat, ya kan? Karena kita puasa, kita nggak sembarangan berkata-kata, gitu kan? Karena kita puasa, maka kita semakin taat. Itu perisai itu. Itu ya. Nah, karena Ramadan mewajibkan orang-orang yang beriman berpuasa, dan puasa ini secara fitrah cenderung membuat seseorang mudah melaksanakan taat dan meninggalkan maksiat. Ketaatan dan kemaksiatan itu membentuk diri manusia, jiwa manusia mudah menerima cahaya Al-Quran. Tuh, ya. Nah, karena itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada saat orang-orang yang beriman sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya mudah cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati manusia. Supaya mudah cahaya Al-Quran masuk ke dalam jiwa manusia. Maka Ramadan dengan puasanya itu semacam pengkondisian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya mereka mudah menerima Al-Qur'an sebagai konsep hidup mereka. Dan karena itu kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185 yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, sampai akhir ayat la'allakum tattaqun. Tuh satu ayat dengan ayat selanjutnya 184 berkaitan dengan kewajiban berpuasa. 185 selanjutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah berbicara di saat puasa itu, di saat Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Itu isyarat bahwa sengaja Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan untuk mengkondisikan Al-Quran ini mudah diterima, dicerna oleh jiwa manusia. Karena manusia sedang dekat-dekatnya dengan Allah, sedang berpuasa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga dan alasan yang terakhir adalah sebab Ramadan dan Al-Quran memiliki karakteristik utama yang sama. Dan ini penting. Memiliki karakteristik utama yang sama. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah thawratut taghyir. Apa tuh? Al-Quran dan Ramadan sama-sama rahasia perubahan seseorang. Rahasia perubahan seseorang ada pada dua hal. Yang pertama ada pada Ramadan, yang kedua ada pada Al-Quran. Loh, hubungannya apa? Kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam." Tengahnya, ujungnya la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa supaya apa? La'allakum tattaqun, ya kan? Supaya kalian bertakwa. Coba perhatikan ayatnya. Yang dipanggil orang beriman, disuruh berpuasa, ujungnya supaya mereka bertakwa. Iman itu yang dipanggil di awal tadi, orang-orang yang beriman, iman seseorang itu punya level yang berbeda-beda. Ya kan? Semua kita beriman, tapi level imannya berbeda-beda. Nah, supaya level iman kita yang berbeda-beda itu naik, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, caranya adalah bertemu di bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa, kemudian berubah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Karena itu Ramadan adalah thawratut taghyir, rahasia perubahan seseorang. Siapa yang mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, maka tempatnya sudah Allah setting, madrasahnya sudah Allah setting, bernama Madrasatul Ramadan. Sebagaimana Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena Quran adalah petunjuk, maka Al-Quran juga adalah thawratut taghyir, rahasia perubahan seseorang. Kalau orang mau berubah, sebagaimana dia bisa melatih diri di bulan Ramadan, dia juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, karena Al-Quran sumber hidayah.
Dan karena itu dalam surah Al-An'am ayat 122 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bikharijin minha. Orang yang beriman itu beda dengan orang kafir. Di mana bedanya? Lihat ayat tadi. Ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Bedanya orang yang beriman itu dengan Al-Qur'annya dia hidup dan dengan Al-Qur'annya dia terang. Jadi Al-Qur'an ini sebagai hidayah punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah menghidupkan dari kematian jiwa, ahyainahu, dan yang kedua adalah menerangi jalan. Wa ja'alna lahu nuran, kami berikan cahaya kepadanya. Dua. Siapa yang berinteraksi banyak-banyak dengan Al-Quran, maka dua hal akan dia temukan. Yang pertama, Al-Quran akan menghidupkan jiwanya. Dan yang kedua, Al-Quran akan menerangi jalannya. Dan tentunya itu berbeda dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Laisa bikharijin minha. Mereka berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Maka berbahagialah hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita tingkatkan iman, takwa, dan amal saleh kita dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh? Silahkan, barangkali. Cukup? Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap Allah anugerahkan kita keistiqomahan dalam iman, dalam Islam, dalam amal saleh. Kita mengakhiri Ramadan dari awal sampai akhir. Ya, sampai kita nanti keluar dari madrasah Ramadan ini sebagai orang-orang yang keluar, sebagai orang-orang yang bertakwa, yang hidup dengan Al-Quran lebih baik lagi, insyaallah. Hadanallahu ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.